Nah ini baru yang kita tambahin. Ruang vektor Rn ya. Kemarin kan kita bahas R2 sama R3. Sekarang yang Rn. Nah, pada pembahasan yang lalu juga kita sudah bahas tentang apa namanya operasi-operasinya ya. Jadi nanti ini operasinya dipakai lagi, cuman kita tambahkan beberapa sifat yang ada di Rn. Gitu. Bedanya cuma itu aja sih. Nah, kemarin kan R2 itu kita nyatakan sebagai pasangan terurut X1, X2, di mana X1 dan X2-nya adalah bilangan real gitu ya. Nah, kalau X3 ya berarti X1, X2, X3 gitu kan. Oh, sorry, R3 maksudnya, kalau R3. Nah, Rn itu ya sama, kita definisikan dengan cara yang sama. Ya, kita susun aja sebanyak N pasangan berurutan gitu ya. Bilangan real gitu, X1 sampai Xn, di mana X1 sampai Xn-nya itu semuanya adalah bilangan real. Jadi ya cuma kayak gini, cuman nanti ada sebanyak N gitu ya. Dan N-nya bisa banyak. Sementara ini kalau di dunia nyata, sepaham saya, yang ada itu kalau di fisika R13 ya. Paling gede kayaknya R13. Maksudnya yang dipakai di dunia nyata gitu ya. Selebihnya kayaknya tidak sampai. Nggak ada R yang di dunia nyata R14, R15 tuh kayaknya nggak ada. Setahu saya itu. Jadi kalau di fisika itu kalau nggak salah ada namanya kuantum ya. Fisika kuantum itu pakai R13. Jadi memang eksis ya, ada gitu. Cuman kita tidak bisa menggambarkan secara ilustrasi gitu. Kalau R2 kan ya dimensi 2, bentuknya adalah bidang, terus R3 itu bentuknya nanti ruang gitu kan, dimensi 3. Nah, kita nggak bisa melihat secara dimensional gitu. Bentuknya seperti apa itu nggak kelihatan. Cuman secara apa namanya teori itu ada yang sampai R13. Nah, kayak gitu. Nah, itu definisinya. Operasinya masih sama kayak kemarin pas kita bahas tentang R2 dan R3. Kalau R2 ya berarti kan kesamaan vektornya ya U1 sama dengan V1, terus U2 sama dengan V2 gitu ya. Kalau UN ya, kalau untuk RN ya berarti misalnya U-nya adalah U1 sampai UN, V-nya V1 sampai Vn, ya U dan V itu dianggap sama kalau U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 gitu ya. Gampang ya, biasa aja gitu. Jadi cuma memperumum gitu ya, memperumum yang kemarin. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangannya masih sama, jadi U plus minus V ya jadi U1 plus minus V1 dan seterusnya sampai UN plus minus WN. Dan perkalian skalarnya juga masih sama gitu ya. Sebenarnya ya hanya mengulang saja, hanya ini untuk Rn gitu ya. Nanti tinggal ada sifat-sifat yang apa namanya, yang mungkin perlu kita tambahkan gitu. Nah, nolnya di Rn itu adalah ini. Jadi nolnya Rn adalah 0,0, seterusnya sampai 0 ini ya, sebanyak n gitu ya. Dan negatif U ya secara logika bisa kita temukan ya, oh ini kurang min ya. Sorry, ini tipe ini kurang min. Harusnya min U1, min U2, seterusnya sampai min UN. Nah, ini adalah sifat-sifat yang melekat pada ruang vektor Rn. Dan ini nanti akan kita pakai juga untuk mendefinisikan ruang vektor secara umum ya. Jadi nanti kalian akan dapat kuliah yang namanya aljabar linier. Ya, setelah aljabar linier elementer ada aljabar linier, itu mata kuliah wajib juga 3 SKS. 3 SKS ya. Kok lali? 2 SKS ini kayaknya. 2 SKS atau 3 SKS, saya lupa saya. Nah, itu nanti yang dibahas di dalamnya adalah ruang vektor. Kalau ini kan ruang vektor khusus untuk Rn. Nah, di semester 4 nanti itu kalian dapat ruang vektor yang secara umum. Nah, sifat-sifat 10 inilah yang melekat di setiap ruang vektor. Jadi setiap kita punya ruang vektor pasti dia punya ini. Otomatis kalau Rn ya dia punya ini. Punya kayak gini nih. Coba kalau kalian tambahkan dua vektor yang ada di sebuah Rn. Misalnya U elemen dari R3 lah. V-nya juga elemen dari R3. Kalau saya tambahkan kan pasti ada di Rn ya. Ya enggak? R3 maksudnya. Tadi saya ngomongkan R3 soalnya. Ada di dalamnya itu maksudnya ya sama-sama kalau kalian tambahkan elemen R3 tambah elemen R3 ya masih R3 kan, nggak mungkin kamu nambahkan
elemennya R3 ditambahin elemennya R3 kok jadinya R4 kan nggak mungkin ya. Itu kan ya nggak bisa. Wong definisinya tadi kayak gitu kan. Penjumlahan tuh kayak gitu. Dan ini namanya sifat tertutup ya. Yang pertama ini namanya sifat tertutup. Tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua ada komutatif ya, biasa. Komutatif, terus kemudian asosiatif. Terus ini ada elemen identitas terhadap penjumlahan ya. Jadi U ditambahkan 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan 0. Ini salah ini, harusnya U. Sorry. Tipe-tipe ini. Terus ada elemen inverse ya. Inverse terhadap penjumlahan. Jadi U ditambahkan negatif U sama dengan 0. Lalu dia tertutup terhadap perkalian skalar. Kalau ini kan tadi tertutup terhadap penjumlahan. Kalau ini perkalian skalar. Kalau ada K bilangan real, kemudian kita kalikan dengan U elemen di Rn, dia masih masuk ke dalam Rn. Yang ini asosiatif terhadap perkalian skalar. Jadi K dikalikan LU, K dan L, wah ini kurang L. Ya Allah, ada salahnya ya. Saya banyak tipenya ini. Sorry. Identitas perkalian ya, yaitu 1. Kalau ini tadi kan identitas penjumlahan, yang ini identitas perkalian. Jadi 1 dikalikan dengan U itu adalah U. Ya. Suara saya sudah bisa diakses? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, maaf tadi tiba-tiba lenyap begitu saja, hilang gitu ya. Oke, ini tadi sifat-sifat dari ruang vektor Rn ya. Ruang vektor Rn itu yang biasa disebut ruang vektor Euclid ya. Dan kemarin juga selain operasi-operasi yang tadi sudah kita bahas, ada penjumlahan, kemudian ada kesamaan dua vektor, terus ada perkalian skalar. Kita juga sudah bahas tentang dot product ya, perkalian vektor antara U dengan V yang kemarin kita definisikan sebagai panjang U kali panjang V dikalikan kosinus alfa, yang kemudian dari rumus itu kita bisa turunkan bahwa ternyata U dot V itu bisa pakai rumus yang itu ya, U1 V1 tambah U2 V2 kalau di R2 dan ditambahkan U3 V3 kalau di R3 gitu kan. Nah, dari situ kemudian kalau misalnya kita secara induktif gitu ya diturunkan lagi untuk R4, R5 dan seterusnya, maka nanti juga berlaku sehingga definisinya jadi kalau untuk U-nya U1 sampai UN dan V-nya V1 sampai Vn dia ada di Rn, maka dot product dari U dan V, U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 seterusnya sampai UN Vn. Ya. Jadi ini perkalian dot product pada ruang vektor Rn. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai hasil kali dalam Euclid ya. Nanti hasil kali dalam Euclid ini sangat penting dan ke depan sering sekali kalian temui ya. Baik di kuliah-kuliah, pokoknya kuliah-kuliah aljabar yang judulnya ada aljabarnya itu pasti ada hasil kali dalam Euclidnya lah. Pasti melibatkan itu. Baik di aljabar linear, elementer, ataupun yang aljabar linear lanjut. 3 kuliah itu pasti ada hasil kali dalam Euclid. Ya, ini hasil kali dalam Euclid atau dot product ya. Sama saja. Nah, hasil kali dalam Euclid itu di Rn itu punya beberapa sifat. Yang ini nanti sebenarnya kalau di kuliah aljabar linear nanti kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam ya. Mungkin teman-teman juga belum ngerti maksudnya ruang-ruang itu apa gitu ya. Tapi nanti kita akan pelajari di aljabar linear. Di aljabar linear kita akan melihat ruang vektor secara umum dan ruang hasil kali dalam. Untuk sekarang kita kenalkan dulu hasil kali dalamnya ya, hasil kali dalam khusus untuk Euclid. Gimana, Mas? Ada yang bersuara?
Nggak ada masalah ya. Oke. Baik, jadi ini sifat-sifat yang melekat pada hasil kali dalam Euclid. Yang pertama adalah kalau saya kalikan U dot V gitu ya, itu akan sama dengan V dot U. Jadi dia komutatif ya. Terus yang kedua ini distributif, maaf. U plus V dikalikan dengan W, dot W ini ya. Kalau mau pakai dot ya, tadi ini saya pakai dot. Tapi maknanya kalau tidak pakai tulisan dot pun tidak ada titiknya itu maksudnya juga sudah mengarah ke hasil kali dalam ya. Kalau itu vektor terhadap vektor berarti dia hasil kali dalam. Nah, U plus V dikalikan dengan W sama dengan UW tambah VW gitu ya. Kemudian ini dikalikan dengan skalar, itu sama aja skalarnya bisa melompat keluar gitu ya. Asosiatif tapi terhadap skalar gitu. Nah, ini yang unik bahwa setiap hasil kali dalam V dengan V itu pasti lebih dari 0. Ya, V dengan V itu pasti lebih dari 0 dan dia itu akan sama dengan 0 hanya kalau V-nya adalah 0 sendiri. Kalau V-nya nggak 0, dia nggak akan 0 ya. Mau bentuknya seperti apapun, V dot V itu selalu lebih dari 0. Nah, yang lainnya nanti teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Misalnya yang kayak gini nih, gimana Pak cara membuktikannya? Ya gampang. Kalau U dot V itu kan berarti U1, V1 gitu kan. Tambah U2, V2 gitu kan, dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah UN, VN. Kok ora gelem ya? Kayak gini. Nah, nek dibalik kan boleh ya. Ini jadi V1 U1 tambah V2 U2 tambah VN UN gitu kan. Kan boleh saja. Dibalik kan nggak ada masalah. Sangat boleh gitu ya. Dengan demikian kalau kita balik berarti kan sama aja dengan V dot U. Nah, kayak gitulah. Ya ini juga sama lah. Saya kira nggak ada yang sulit kalau untuk yang ini karena buktinya sangat simpel. Masih sangat simpel saja. Nah, yang saya buktikan di modul ini hanya yang sifat keempat. Jadi yang keempat itu V dot V itu lebih dari 0 dan dia akan sama dengan 0 jika V-nya sama dengan 0. Nah, V dot V itu menurut rumus tadi kan berarti V1 kali V1 ditambah V2 kali V2 gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti kalau sampai N ya jadi V1 sampai V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Nah, perhatikan bahwa V1, V2 sampai Vn ini adalah bilangan real. Bilangan real kalau kita kuadratkan kan pasti positif ya. Ya kan? Bilangan real bentuknya seperti apapun kalau kita kuadratkan pasti positif. Nah, artinya berarti kalau misalnya ini selalu positif, ini positif, ini positif, ini semuanya positif, berarti dia itu nggak mungkin 0 gitu kan. Tapi dia dipaksa sama dengan 0. Nah, kalau dia pengen sama dengan 0, berarti kan VI-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi V dot V ini kalau pengen sama dengan 0, ya VI-nya harus sama dengan 0. Kalau dia tidak 0, otomatis pasti ini lebih dari 0 gitu kan. Jadi V dot V ini pasti lebih dari 0 dan dia hanya 0 kalau V-nya 0. Di terjadinya 0 itu kan hanya kalau V1-nya sama dengan V2 sama dengan Vn sama dengan 0 ya. Jadi VI sama dengan 0 untuk setiap I gitu. Kira-kira seperti itulah bisa dipahami ya. Ya. Nah, analog dengan definisi panjang gitu ya, dalam ruang vektor R2 dan R3, kemarin kita sudah bahas panjang gitu ya. Panjang dari vektor itu akar gitu kan. Panjangnya U sama dengan akar U1 tambah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat gitu ya. Nah, kalau U3 ya kalau V3 R3 ya berarti tinggal tambahkan satu lagi gitu ya. Nah, analog dengan itu ya panjangnya untuk yang Rn kita definisikan dengan cara yang sama. Jadi panjangnya U itu adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah sampai UN kuadrat. Nah, ini kita definisikan juga namanya jarak ya. Saya lupa sudah atau belum kemarin, kayaknya belum ya. Jarak dari U dan V ya, atau jarak U pada V. Basicnya sama ya, basicnya masih sama. Jadi kan kalau kalian ingat di vektor itu kita sempat bahas gini ya. Kalau sini U, sini V gitu kan. Maka nanti UV itu sama dengan V kurang U gitu ya. Kayak gini.
Nah, panjangnya UV berarti ya sama aja dengan panjangnya V dikurangi U gitu. Jadi jaraknya antara U dan V itu dinotasikan dengan D gitu. D U, V. Nah, dia adalah panjang ini U min V ding, bukan V min U. Meskipun panjangnya nanti sama ya. Secara panjang nanti sama tapi definisinya kebalik ini harusnya kalau U, V ya U min V. Ini U, sini V-nya. Harusnya kok jelek banget. Ya, oke gitu. Jadi panjang dari jarak dari U dengan V itu adalah panjang dari U min V. Nah, karena panjangnya U min V itu tadi panjangnya U kan akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai seterusnya sampai UN kuadrat. Berarti kalau panjangnya U min V, panjangnya U min V ya berarti kita kurangkan dulu vektor U dengan vektor V. U-nya ini, V-nya ini. Berarti nih dikurangkan ngikutin definisinya jadi U1 min V1 gitu kan, U2 min V2 sampai UN min Vn. Terus dicari panjangnya. Nah, panjangnya kan berarti pakai akar. Makanya jadi jarak dari U dengan V itu adalah akar U1 min V1 kuadrat tambah U2 min V2 kuadrat seterusnya sampai UN min Vn kuadrat. Sebagai contoh misalnya saya punya R4 gitu ya, R4 dengan U dan V yang seperti ini. Panjangnya U kita bisa pahami bersama berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini akar 9 dan berarti panjangnya U adalah 3. Kalau misalnya ditanya jarak dari U dengan V, ya simpel saja. Berarti itu kan tinggal kita kurangkan U dengan V gitu ya. Ini dikurangkan dulu, terus kemudian dicari panjangnya. Berarti panjangnya nanti min 1 kuadrat, 2 kurang min 3 berarti 5, 1 kuadrat, min 1 kuadrat tambah 5 kuadrat, tambah 0 min 1 berarti 1 ya. Terus 2 min 0, 4. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 1, 6. Benar ya? 6 tambah 25. Ini ketaknya salah ya? Ini juga keliru ini, harusnya 1 kan di sini tadi. Nah, ini saya salah hitung. Ini kuadratnya juga tipe. Nah, ini karena dadak bikinnya ya. Sorry nanti tak cek lagi, tak benerin. Sebelum tak distribusikan. Ini juga keliru, harusnya 31. Tapi basicnya rumusnya seperti itu. Jadi kalian hanya perlu nuliskan rumusnya aja. Ngikutin rumusnya ya, menerapkan. Nah, kemudian ini ada namanya teorema ketaksamaan atau pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini terkenal sekali ya, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ini. Jadi nanti di kuliah-kuliah yang lain juga ada, tapi kita bahas yang secara umum. Nah, ini kenapa saya kasih buktinya sebagai latihan sebenarnya karena kita belum bisa membuktikan ini secara umum ya, kecuali kita sudah belajar lebih lanjut di ruang vektor yang lain. Cuman kita bisa pahami ini untuk yang di L2 sama L3 kemarin. Ginilah, kita coba dibuat saja Ben, lebih nyaman ya. Bentar guys. Oke guys, nanti cara-caranya sini wae. Ini tadi saya buat apa ini? Gambar gak jelas ini. Sudah urusan apa saja. Nah, ini. Tadi kan ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu bilangnya gini ya, bahwa panjang dari U.V itu bakal kurang dari apa tadi? Panjangnya U dikali panjangnya V gitu kan. Kayak gini ya. Ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu bilangnya gitu. Nah, ingat nggak kemarin pas kita nyari hasil kali dalam atau U.V. U.V itu kan rumusnya kayak gini ya. Bisa pakai U1 V1, tapi bisa juga kalau ini khusus untuk yang kita coba buktikan melihat di misalkan di R2 sama R3 dulu ya. R2 sama R3. Kita lihat di R2 sama R3 yang kemarin kita punya definisi U.V itu adalah panjangnya U gitu kan, dikalikan dengan panjangnya V, dikalikan dengan kosinus alfa gitu ya. Kosinus alfa. Nah, alfanya adalah sudut antara U dengan V. Kayak gini kan. Nah,
tentu kalian tahu bahwa cosinus alfa itu selalu harga mutlaknya ya. Harga mutlaknya itu pasti kurang dari 1 kan? Ya enggak? Karena kan cosinus alfa itu paling gede 1, paling kecil min 1 kan? Berarti kalau tak mutlakkan kan dia kurang dari 1 gitu kan? Paham maksud saya ya? Ngerti ya? Kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya saya harga mutlakkan yang sebelah kiri ini ya, jadi berarti kalau gitu harga mutlak dari U dot V, yang berarti panjangnya U dan V, ya, itu berarti harga mutlak dari panjang U, terus ini panjang V, terus habis itu cosinus alfa. Cosinus alfa. Kayak gini. Ini otomatis dia. Saya iya gimana? Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, berarti kan kita harga mutlak semuanya kan sama aja. Kalau panjang ya berarti tetap kan. Jadi ini sama aja dengan panjang U, panjang W, terus harga mutlak dari cosinus alfa. Ya, kalau untuk bilangan ya sama aja harga mutlak ya. Podo baik. Jadi panjang itu bisa dianggap sebagai harga mutlak. Nah, kalau kalian perhatikan cosinus alfanya tadi kan kurang dari 1 kan. Ya enggak? Berarti kalau gitu ini kurang dari gitu kan. Kurang dari ini pakai sama dengan ya. Sorry. Yang ini tadi itu harusnya pakai sama dengan. Tuh, malah kehapus. Alfa harga mutlaknya kurang dari sama dengan 1. Jadi bisa 1 gitu kan. Nah, ini berarti kurang dari sama dengan harga mutlak U kali harga mutlak V gitu kan. Paham nggak? Karena ini kan pasti kurang dari 1. Kamu punya bilangan, kalikan dengan suatu bilangan lain yang kurang dari 1. Di gambarannya kayak gini ya. Kamu punya X dikalikan Y, itu pasti kurang dari X. Kalau si Y-nya itu kurang dari 1. Ya nggak? Nah, kamu X kalikan dengan setengah, ya berarti setengah X dong. Setengah X kan kurang dari X. Gitu kan? Paham maksud saya ya? Jadi seperti inilah. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau misalnya ini kurang dari 1, cosinus alfanya kurang dari 1, berarti kan kalau dikalikan dengan panjang U dan panjang V, dia kurang dari panjang U kali panjang V. Nah, inilah bukti untuk ketersamaan Cauchy-Schwarz, tapi yang di R2 sama R3 ya. Di R2 sama R3. Untuk yang Rn nanti kita buktikan lebih lanjut di perkuliahan selanjutnya ya. Ada nanti. Tapi kita pending dulu buktinya ya. Oke, saya kira itu. Terus balik lagi ke sini. Oke, nah yang terakhir ini, terakhir. Belum, Ting. Kayaknya belum terakhir. Tapi ambil terakhir. Ya, ini ada sifat-sifatnya panjang dan nanti juga ada sifat-sifatnya jarak ya. Nah, yang pertama ada ini. Bahwa panjangnya U ya ini wajar ya, bisa dipahami. Logikanya namanya panjang kok negatif itu kan nggak masuk di akal ya. Ya panjang itu pasti positif. Non negatif lah. Kalau 0 bisa. 0 kalau memang vektornya vektor 0 gitu kan. Ya kalau U-nya 0, panjangnya 0. Terus kemudian ini juga bisa kita pahami. Kalau panjangnya K dikalikan U itu sama aja dengan K kali panjang U. Nah yang ini yang mungkin perlu kita buktikan namanya ketaksamaan segitiga ya. Jadi U plus V itu kurang dari panjang U tambah panjang V. Nah, ketaksamaan segitiga itu kenapa disebut ketaksamaan segitiga? Kalau kalian punya segitiga kayak gini ya. Nah, kayak gini.
Misalnya ini 3 gitu. Ini 4. Siku-siku, sini kan 5 ya. Nah, apa namanya? Di segitiga itu selalu berlaku gini. Jumlah panjang sisi yang pendek-pendek gini, itu pasti lebih dari panjang sisi terpanjang. Paham nggak ya? Jadi jumlahnya yang pendek 2, itu pasti lebih panjang dari yang terpanjang gitu loh. Sebab kalau misalnya gini ya, kamu punya di sini itu 3, ini 3, terus di sini itu 5 gitu misalnya. Terus yang satunya panjangnya itu, yang satu panjangnya 10. Ya nggak bisa jadi segitiga kan? Ya nggak bisa jadi segitiga. Wong panjangnya 3 tambah 5 cuma 8 ya. Jadinya nanti cuma gini. Ini 3, yang satunya 5. Nggak ketemu titiknya, gitu kan? Nah, putus di tengah kayak gini kan. Jadi jumlah dari yang sisi lebih pendek itu pasti lebih panjang dari sisi terpanjangnya. Itu ketaksamaan segitiga ya. Nah, ini sama dengan itu. Jadi kalau misalnya saya punya vektor U gitu ya, ini vektor V gitu kan, ini vektor U, vektor V, ini kan di sini berarti ada U plus V gitu ya. Asalkan arahnya ini ke sana, ini arahnya ke sana gitu kan. Berarti kan ini U plus V-nya, arahnya ke sana. Nah, panjangnya U ditambah panjangnya V itu pasti lebih besar dari U plus V-nya gitu loh maksudnya. Atau panjangnya U plus V itu kurang dari panjangnya U dengan ditambahkan dengan panjangnya V. Ini kan U dan V dianggap lebih pendek gitu kan. Itu ya. Jadi namanya jadi ketaksamaan segitiga. Kayak gitu. Nah, buktinya pakai ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang tadi. Jadi saya hanya buktikan yang keempat ya, karena 1, 2, 3 saya kira cukup jelas. Gampang juga buktikannya. Yang pernyataan keempat itu berarti kalau kita tambahkan dikuadratkan. Gitu ya. U plus V dikuadratkan kan berarti U plus V dikali U plus V. Berdasarkan definisinya apa namanya? Panjang ya, panjang. Jadi panjang U itu kan sama aja U dot U sebenarnya. Nah, terus kalau kita kalikan berarti U dot U itu jadi panjang U kuadrat ditambah ini 2UV karena U kali V dan V kali U. V kali U sama dengan U kali V berdasarkan sifat yang tadi. Sehingga jadi 2UV ditambah panjang V kuadrat. Nah, berdasarkan apa namanya? Logika ya, logika ini logika. Dari sini ke sini itu cuma logika. Kenapa kemudian ini kurang dari yang sekian ini, itu kok kurang dari ini gitu. Kenapa? Karena ini kan perbedaannya ada di sini dan ini ya. Ya kan? Perbedaannya dari 2 U kali V dengan panjang dari U kali V dikali 2. Nah, karena gini, ini kan U dot V ini bisa negatif kan? Bisa ya. Nah, tapi kalau saya harga mutlak kayak gini, pasti positif kan? Kalau dalam bentuk panjang gini, harga mutlak atau panjang. Nah, artinya berarti yang ini itu pasti kurang dari ini. Dia bisa sama kalau sudah sama-sama positif gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ini apa namanya? Kalau ini positif, ya ini jadi sama. Tapi kalau pas ini negatif, ya akan kurang dari. Makanya sekian ini itu kurang dari ini. Ya. Alasannya sekali lagi karena tadi apa namanya? Harga mutlak itu pasti positif ya. Terus kemudian alasan kenapa yang sebelah sini ini kurang dari ini itu pakai ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi. Depannya sama, belakangnya sama, yang tengah U dot V itu panjangnya selalu kurang dari panjang U kali panjang V. Tadi ya ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang kita buktikan untuk yang S2 dan S3 tadi. Nah, kemudian yang sebelah yang ini itu kan sebenarnya adalah panjang U tambah V, panjang V dikuadratkan kan. Ya. Ini kan kalau saya kuadratkan kan jadi ini, gitu kan. A plus B kuadrat itu loh, kan sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya yang kiri dengan yang kanan ini saya apa namanya? Saya akar gitu ya, diakarkan. Berarti jadi panjang U plus V kurang dari panjang U tambah panjang V. Meskipun di sini sama ini sama ya, tapi kan sudah ngelewatin kurang dari. Nah, kalau udah ngelewatin kurang dari berarti yang ini kurang dari ini. Gitu. Maksudnya ngelewatin kurang dari itu ada ini loh, kurang dari ini. Ya, berarti kan otomatis yang ini itu kurang dari ini. Cuman memang yang sebelah sini itu sama dengan ini. Gitu.
Oke. Ya, buktinya selesai dengan mengakarkan kedua ruas. Nah, ini gambar untuk yang sifat tentang jarak ya, jarak dua vektor dalam ruang Euclid. Jadi kalau kita punya vektor U, V, dan W di Rn, dan K-nya adalah sebarang skalar, maka dia berlaku seperti ini. Panjangnya U dengan V itu pasti positif, ini sama kayak tadi ya. Logikanya namanya panjang itu ya, atau jarak itu akan lepas, ya pasti positif. Dan dia akan 0 kalau U dan V itu sama ya. Kalau U dan V-nya sama ya wajar kalau jaraknya jadi 0 gitu kan. Dan kalau saya balik ya enggak masalah kan, panjangnya U dengan V sama aja panjangnya V dengan U. Ya itu hal yang wajar gitu kan. Jadi kalau kayak gini nih, sini U, sini V, ya jaraknya dari U ke V kan sama aja jarak dari V ke U. Ya kan? Kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini ya masih sama ya kayak kesamaan segitiga kayak tadi. Jadi kalau saya punya di sini misalnya U, sini V gitu ya. Terus kemudian saya punya W itu di sini nih. Nah, kayak gini nih. Tuh. Nah, berarti kan panjangnya jaraknya dari U ke V itu akan kurang dari jaraknya U ke W ditambah jarak dari W ke U. Pasti lebih panjang. Ya, samalah apa namanya? Si ketaksamaan segitiga tadi, ya. Sama dengan ketaksamaan segitiga tadi. Nah, ini saya buktikan melewati gambar ini tadi ya. Gambar ini kan bilang bahwa UW ditambah VW itu sama dengan UW ditambah WV sama dengan UV gitu kan. Jadi UV ditambahkan WV sama dengan UV. UW ditambahkan WV sama dengan UV. Yang ini ya. Nah, berarti kalau jaraknya UV kan definisinya panjang U min V. Padahal U min V itu bisa saya tulis sebagai U min W ditambah W min V. Ini W-nya kan bisa saling ngilangin ya. Di cancel gitu kan. Itu ya. Nah, dari sini yang ini itu berdasarkan ketaksamaan segitiga yang tadi. Jadi kalau vektor A ditambahkan vektor B, itu kan panjangnya akan kurang dari vektor A ditambah vektor B gitu kan. Ya, panjang dari A plus B kurang dari panjang A ditambah panjang B. Ini ketaksamaan segitiga ya selesai gitu kan. Itu. Oke, wah sudah ternyata. Sudah latihan ini. Ya, enak kan? Udah ini rasa susu. Yang penting paham. Ada yang mau ditanyakan? Ini hari ini tumben tidak lengkap. Cuma 50 partisipan. Yang lainnya pada kemana? Ada yang nggak masuk? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang izin? Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Belum ada ini tuh, Pak. Belum ada yang ngabarin gitu ya? Kenapa gitu? Ini 51 nek dikurangin saya kan berarti 50. Berarti ada yang dua. Dua yang nggak masuk. Perlu absen, Boh. Ya, mungkin bisa dicoba soal-soal yang ini tadi ya. Mana tadi? Mana ya? Ini. Coba nomor 5 dicoba. Nomor 5 ini dicoret-coret. Kalau nomor 4 kan sudah saya buktikan ya. Belum, Ding. Oh ya, nomor 4 aja dulu deh. Dicoba. Nanti kita coba bahas sebentar. Nih, diorek-orek ya. Ben nggak cepet-cepet rampung. Ini kan belum ada sejam. Nih, tahu ortogonal ya? Ortogonal itu tegak lurus. Masih ingat kan kemarin kita sempat bahas di ruang vektor R2 sama L3, definisinya tegak lurus. Jadi U tegak lurus dengan V, itu maka apa? U dot V-nya sama dengan 0. Gitu ya. Gitu kan? Oke, coba pakai sifat ini untuk menunjukkan bahwa dia berlaku. Nanti kita bahas. Yuk, silahkan dicoba ya.
Presensi Trial kuliah tak version. taruh. Presensi kuliah tak taruh di chat ya. Silakan diisi. Oke, baik Pak. Trial version. Ada yang sudah nemu? Gimana cara membuktikannya? Itu gampang banget ya, gampang banget. Tinggal dikuadratin aja toh. Trial version. Ya, kita bahas ya. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ini tinggal dikuadratin aja nih. Nih, kalau dikuadratin yang kiri jadi apa nih? U kuadrat plus 2UV plus V kuadrat. U kuadrat, gitu kan? Mutlak U kuadrat Terus apa? tambah 2UV. Tambah apa? 2UV. Ini kan 2 panjang U panjang V. Ini kan? Ya. Tambah Tambah. panjang V kuadrat. Tambah mutlak V kuadrat. Atau bentar, kok pakai ini batasnya UV aja ya? Benar nggak? Panjang U plus V. Oh gini deng, sorry, bentar. Nah, tak baleni. Kan ini sesuai definisi kan berarti kayak tadi ya, U tambah V dikali dengan U tambah V gitu ya. Isinya gini kan. Ya jadinya kayak tadi sih memang. Apa tadi berarti? Panjang U kuadrat gitu kan. U kuadrat panjang U kuadrat Tambah 2 2UV Ke UV. plus panjang V kuadrat gitu kan. V kuadrat. Iya, V kuadrat. Terus gimana? Tadi UV tadi kan Karena ya, kan tadi karena U dan V itu ortogonal kan. Jadi Iya. karena U ortogonal dengan V, berarti apa tadi? 0. Ya, Dengan U dot nol. V-nya sama dengan 0. U dot V yang sama dengan Ini kan. Nah, berarti yang ini 0 gitu kan. nol. Ini 0. Ya sudah selesai kan? Kapok ya. Pak. Kalau ini kira-kira begini. Apa itu? Yang kelima ini. Ya paling gampang malah dari kanan ya. Kalau paling gampang. Dari kanan diorek-orek nanti terus kemudian dijalankan dari kiri gitu. Paham nggak ya? Maksud saya ngerti nggak? Ini kan kalau diorek-orek yang kanan tuh apa tuh? 1/4 gitu kan. Kali U plus V. U kuadrat gitu kan. Kuadrat plus 2UV Plus 2 plus V kuadrat. V kuadrat. tambah Ini plus pomen ya? Saya lali. Tapi coba deh kita plus dulu. Kayaknya harusnya Tambah. min. Plus Kayaknya men ya. Kalau plus kayaknya Ya nggak kayaknya ketemu ya. min. seperempat. Soalnya selisih 2 kuadrat nih. Nah, kan. Kayaknya ini kalau plus nggak ketemu ini. Min 2. 2UV plus V kuadrat gitu kan. Ini ya. Ya kayaknya ini main ini, bukan plus ini. Kalau plus nggak ketemu. Kan kalau sini main, berarti kan jadinya habis. yang ini sama ini, habis sama ini gini kan. Tinggal 1/4-nya 2UV, terus min sama min ini kan jadi plus kan. 4 UV. Ya kan? Ya enggak? 4UV
Tapi ketemu seperempat, jadinya kan tinggal UV aja. Gitu ya. Kayaknya emang dari apa namanya keliru ini. Ini minus ini harusnya. Kalau plus nggak bisa ya. Ya segitu. Tapi nulisnya dari kiri, jadi nulisnya tetap dari kiri, paham nggak maksud saya nulisnya dari kiri. Jadi kayak gini nih, misalnya U dot P itu sama dengan 1/4 kali 4 UV. Mana gue? Nah, 4 UV adalah 1/4 2 UV tambah 2 UV. Nah, jadi mudah lah. Ini dibawa ke kanan gitu loh. Pura-puranya tuh kalian bekerjanya dari kiri gitu loh. Paham nggak ya? Padahal sebenarnya bekerjanya dari kanan. Karena pernyataan ini adalah yang kiri sama dengan kanan. Meskipun di beberapa buku boleh ya. Kalau misalnya sama dengan tuh kalian kerja dari kanan ke kiri boleh. Tapi ada yang strict nggak boleh. Jadi harus kalau bilangnya kiri sama dengan kanan ya yang kiri ini kamu kerjakan supaya jadi kanan. Paham ya? Amannya ya kalian kerjakan dari kiri untuk dapat kanan. Nah, caranya kalau misalnya dari kiri ke kanan itu susah, kamu kerjakan yang kanan, terus nanti dipikirnya mau kebalik gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ya itu mengakali aja gitu ya. Nah, terus ini disama dengankan gitu, 1/4 gitu. Panjang U kuadrat min U kuadrat gitu ya. Tambah panjang V kuadrat plus panjang V kuadrat min ya. Hari ini min V kuadrat terus 2 UV terus 2 UV. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Terus nanti ini baru sama dengan atas yang ini gitu. Ya cuma ngakali aja, dibalik-balik gitu. Selesai gitu. Paham ya? Ngerti maksud saya ya? Tetap dari kiri gitu. Cuma konstruksi berpikirnya karena kalau dari kiri susah, ya kerjakan dari kanan. Cuma nanti dibalik. Kan ini sama aja toh. Nanti ini kan berarti jadi atasnya jadi atasnya ini. Selesai gitu ya. Itu ya, jadi urutannya dari sini nih. UV sama dengan 1/4 kali 4 UV. 4 UV sama dengan 2 UV plus 2 UV. Terus ya tambahin 0. 0-nya adalah U kuadrat min U kuadrat. Nanti yang ini U kuadrat yang ini pindah ke kanan. Ini V kuadrat yang minus pindah ke kanan. Paham ya? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Hapus. Ya. Saya mau ditanyakan dulu sebelum tak akhiri. Sudah lapar saya. Ya, saya mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Ini setelah ini kita bahas namanya transformasi linear. Anda pernah belajar transformasi linear kan di SMA? Pernah ya? Pernah kan? Iya, Pak. Ingat nggak? Transformasi untuk linear untuk rotasi itu. Apa? Rotasi apa? Ingat nggak? Lu ahli mesti. Rotasi, transform matriknya. Ada yang ingat matrik transformasi linear untuk rotasi? Apa? Nggak jelas, Mas. Suaranya nggak jelas. Apa? Ada yang ingat? Lali kabeh iki. Transformasi linear, rotasi. Piye iki? Rotasi sudutnya apa itu loh? Apa? Masuk lali kabeh. Terus nanti ada apa namanya refleksi gitu kan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Apa rotasi? Lali. Iya. Cos alfa ke sini. Kan enggak? Lali kabeh. Min sin alfa. Sini sin alfa. Ini cos. Sin alfa. Iya betul. Iya mah lali. Harus tahu soalnya kan cuma lali. Materi kelas 2 matematika peminatan. Wajib ding. Wajib ya. Semester 1 ding ya. Materi semester 1 kelas 1 semester 1 kelas 2 semester 1. Iya kan? Yo. Oke, gitu ya. Besok kita akan bahas itu. Nah, transformasi linear secara umum, tapi juga kita bahas transformasi linear kalian yang SMA itu, cuman
belajarnya itu asalnya dari mana sih kok? Kan kalian sudah tahu tuh matrik rotasi itu kayak gitu. Tapi kan nggak tahu asalnya dari mana kan? Kok matriknya kayak gitu kan? Cuma dikasih tahu kan matriknya rotasi itu ya pokoknya ini. Ya, gitu. Biasanya tidak dikasih tahu asal mulanya dari mana. Disuruh nginget-nginget aja kan. Ya oke, nanti insya Allah pertemuan ke depan kayak gitu. Dan jangan lupa buat ngisi presensi ya. Presensi sudah mulai bisa diinputkan karena kemarin belum pernah saya inputkan di SIA ya, karena memang belum boleh diinputkan. Jadi karena masih ada yang katanya belum bayar UKT, jadi UKT-nya kan diundur-undur gitu kan. Jadi sampai semuanya bayar dulu terus baru suruh inputkan. Karena nanti yang belum bayar UKT kan katanya dicutikan dulu gitu. Kemarin, tapi kayaknya sini nggak ada kan? Ini masuk semua terus kok. Maksudnya nggak ada yang cuti gitu loh. Kan gitu katanya kemarin. Oke, sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini cukup sekian. Moga-moga bermanfaat. Kalau misalnya belum ada materinya ini, ya kalian bisa baca-baca yang di buku Hua Tanton ya. Punya buku Hua Tanton kan? Yang tak kirimkan dulu di awal, yang bahasa Inggris itu. Ada kan? Iya, ada Pak. Ya, itu aja. Nanti kalian karena ini sumber-sumber yang saya tulis di sini juga hampir semuanya tak ambilkan dari sana. Soal-soalnya juga tak ambilin dari sana. Cuma ada beberapa yang buat sendiri gitu ya, ya tak tambahkan dari modul yang lain, dari buku yang lain ada juga. Tapi basicnya sebagian besar dari Hua Tanton. Rata-rata seluruh perguruan tinggi di Indonesia pakai itu semua sih memang. Hampir semuanya aljabar linear pakai buku itu. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.